Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya besar setiamu atas kami. Gak akan pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu Tuhan Yesus, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan dengan lebih sungguh, hadiratmu, hadiratmu, penuhi tempat ini Tuhan. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi tempat ini Tuhan. Aku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak, sekali lagi katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu kepada Pastor Stephen Mari. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadiratmu, memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami semua. Jemaat-Mu Tuhan, Gereja Bethel Indonesia di sisi Puri Mansion Jakarta Barat ini Tuhan. Kami terkumpul kembali di ibadah raya kedua ini Tuhan, dengan maksud tujuan bahwa kami mau bertemu muka dengan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu ada sukacita,
Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di hadirat-Mu Tuhan kami mengalami mujizat Tuhan. Ada sukacita dan ada kesembuhan yang kami alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di hadirat Tuhan ada kebenaran firman Allah. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami satu persatu Tuhan. Sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Agar apa yang menjadi kehendak Tuhan benar-benar tersampaikan kepada kami semua jemaat yang ada di tempat ini. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskan kami dengan kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan bahkan kami bersyukur hari ini Ibu Gembala di tempat ini Tuhan berhari ulang tahun. Kami sungguh bersyukur kepadamu dilengkapi dengan sukacita kebenaran firman Allah. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami siap duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran itu. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Sehat? Haleluya. Kita harus bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang kesehatan rohani, membangun kesehatan rohani. Pada ibadah kedua ini saya bicara tentang kesehatan emosi. Amin. Emosi juga harus dijaga. Ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terima korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi ya, katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Oh, sebagai penyembahanku. Haleluya. Saya
Saya kalau dengar sound begini, bawahnya pengen nyanyi saya jujur. Iya, benar. Ya, nyanyi aja nggak usah firman ya. Aduh. Saya teringat dulu memang saya sebelum jadi pengkhotbah, saya mantan WL Bapak Ibu. Ya, dari pagi sampai malam. Hajar terus, bahkan jadi WL catut-catutan. Kesana kemari. Makanya saya lihat ini bagus, brother. Terus tingkatkan di sini praise and worship. Bahkan saya pernah mengajar teologi praise and worship di salah satu STT Bapak Ibu. Tetapi itu kemudian masuk ke dalam mata kuliah musik gereja. Padahal waktu itu saya memang membuat modulnya itu untuk khusus membahas itu. Karena apa? Jangan main-main di dalam hadirat Tuhan ketika kita sedang berpraise and worship ya. Karena kita sedang melawan pemimpinnya. Ya, yang Lucifer itu kepala pemimpin pujian di surga. Dia berontak ya, menjadi iblis. Jadi ketika dalam satu ibadah itu kalau praise and worshipnya mantap, disitulah peluru yang paling tajam untuk menghancurkan itu dan membuka ruang untuk kebenaran firman. Amin. Jadi atmosfernya sudah dikuasai dulu. Katakan amin. Katakan wow keren. Lagi dong wow keren. Bilang kanan kiri kamu yang keren. Hei haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, dahsyat ya. Baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang kesehatan emosi. Bisa tampilkan judulnya ya. Kalau tadi pagi saya bicara tentang membangun kesehatan rohani. Ya, kali ini saya bicara tentang kesehatan emosi Bapak Ibu. Apa? 1, 2, 3 apa? Kesehatan emosi ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting bagi saya dan saudara untuk menjaga kesehatan emosi kita, membangun kesehatan emosi kita. Kenapa Bapak Ibu? Hari-hari ini banyak orang emosi, ya. Ya, pemain musik juga kalau emosi bahaya kalau lagi main musik. Ya, misalnya lagi bete sama pacar, misalnya nih ya, main drum, wah, dia hajar aja. Tapi udah menikah ya? Oh udah ya. Apalagi udah menikah, pas ribut dengan istri di rumah, wah udah bisa bahaya itu drum itu ya. Apalagi keyboard, waduh. Paling mantap itu gitar. Dikira lagi kepenuhan. Tapi bilang bukan saya itu. Tapi kadang-kadang. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kesehatan emosi itu penting bagi saya dan saudara. Katakan kesehatan emosi penting. Ya, karena kita diberikan Tuhan emosi. Ingat, emosi itu pemberian Tuhan loh. Ya, itu natural dalam hidup kita. Ya, tapi apa dan bagaimana kita akan belajar. Ketemu lagi, Oma masih ada. Hai. Benar-benar is very beautiful moment. Ya, luar biasa Oma. Oma bilang begini, untung kita nak pakai legging tadi pagi. Kalau kita pakai legging, pendeta khotbah tentang legging. Oma luar biasa Oma. Umur berapa Oma? Wow, amazing. 80 masih kelihatan seperti 80, luar biasa loh. Dahsyat Oma. Luar biasa Oma. Firman Tuhan sudah tergenapi sama Oma. Sampai memutih rambutnya Tuhan menggendong. Amin. Tiap hari Oma dalam menggendongan Tuhan. Luar biasa. Ini emosi karena emosinya Oma mantap. Jadi dengar firman Tuhan 2 kali. Luar biasa. Bawa pulang lebih Oma ya. Tuhan berkasih. Boleh pinjam tuh kalung Oma. Ya baik Bapak Ibu, kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 yang menjadi landasan kita berpijak. Di dalam perenungan kali ini perihal tentang khotbah topikal kesehatan emosi. Ya. Kita baca di dalam Efesus 4 pasal 26 pasal 4 ayat 26 sampai 27. 2, 3 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Amin. Amin. Jangan beri kesempatan kepada si bolis. Orang Batak bilang bolis ya. Kalau orang Manado, orang Timur bilang jangan kasih kesempatan pas setang itu. Dia pas setang putar dengan dia. Ya ini orang Timur tahu itu. Kadang-kadang panggil orang sini dengan setang. Berdosa. Orang dipanggil setang. Bahkan kalau dia jadi kesetanan. Saya mau katakan Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Penting bagi saya dan saudara untuk menjaga kesehatan emosi kita. Ya, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Efesus perihal tentang nasihat.
nasihat supaya semuanya bisa menjaga akan kekudusan hidup juga yang ada di dalam kehidupan mereka. Kemudian juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hal prinsip, hal-hal konkret yang harus dikonkretkan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Jadi misalnya emosi kita, kalau misalnya Tuhan uji kita, Tuhan istilahnya masuk dalam ujian kehidupan, kita jangan sekali-sekali sampai emosi yang menguasai kita. Karena apa Bapak Ibu? Kalau emosi negatif yang menguasai kita, maka setiap hari kehidupan kita menjadi negatif. Cara pandang kepada orang lain negatif. Cara pandang kepada diri sendiri negatif. Cara pandang kepada mertua negatif. Cara pandang kepada adik kakak negatif. Cara pandang kepada sesama pelayan Tuhan negatif. Karena kenapa? Kesehatan emosinya selalu kepada hal-hal yang negatif. Nah, mari kita belajar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, hal yang konkret yang harus saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika Rasul Paulus mengirimkan kepada orang-orang percaya di dalam Kristus yang ada di Efesus. Jadi kembali lagi, kalau tadi pagi bicara tentang surat Petrus kepada orang-orang pendatang yang dipilih Allah dan dikuduskan. Perihal ini sama lagi kepada orang-orang percaya. Bukankah secara aktual, secara relevan, hari ini masih relevan Alkitab. Kebenaran firman Allah sangat-sangat relevan dengan keadaan kita. Bahwa sayalah dan saudara yang ditujukan juga dengan firman Tuhan ini. Katakan amin. Ya, ribuan tahun yang lalu ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada hari ini 20 Maret 2022 ditujukan kepada jemaat TCC, GBI TCC Puri Mansion. Katakan aku bersyukur karena masih menerima firman Tuhan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ya. Jadi di sana pun Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus untuk mereka. Sebentar saya buka dulu. Ya. Di sana bicara perihal tentang manusia baru. Nah, ternyata di dalam manusia baru ada hal-hal konkret perihal tentang kesehatan emosi yang harus kita munculkan ke atas, ke permukaan kehidupan kita. By the way, kesehatan emosi yang positif. Apa dan bagaimana kita akan belajar Bapak Ibu. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Emosi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 hal yang saya temukan di sana. Yang pertama, luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Menggebu-gebu emosinya. Turun. Jadi cepat banget. Kayak balon kembang kempis. Yang kedua, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis. Ini berhubungan dengan sifatnya gembira. Kemudian sedih, terharu, kemudian cinta. Serta keberanian yang bersifat subjektif. Terkadang kita pun nonton film, sinetron ya. Aku merindu. Ku ingin kau tahu. Ikatan cinta. Kalau tadi pagi ku menangis membayangkan. Ada. Ibu-ibu kalau sudah nonton itu selesai. Telur mata sapi jadi mata kuda kalau dia sudah nonton Ikatan Cinta. Ya kan betul gak Pak Gembala? Udah nonton Ikatan Cinta. Aku menangis. Aku merindu. Yang dinonton ini ganteng sekali. Ini siapa? Al. Papanya datang. Aldebara. Oh bukan. Suaminya dipanggil Aldebara. Hah? Iya kan? Kemudian suaminya datang. Andin. Aduh. Ketemu tiang nari. Film India. Bapak. Itu karena apa? Luapan emosi. Betul tidak? Coba kalau misalnya tiba-tiba film itu yang kita suka. Teraniaya perempuannya. Hati wanita nonton. Kurang ajar. Kurang ajar orang itu. Suaminya datang. Dasar kalian laki-laki. Suaminya dihantam. Karena apa? Emosi. Emosi betul tidak? Luapan emosi yang bersifat subjektif. Begitu Bapak Ibu. Nangis. Suaminya baca koran. Apaan sih mah?
Nonton film kok sampai nangis-nangis. Ih bapak nggak mengerti perasaan mama. Ya, nonton sinetron nggak mengerti perasaan dia. Apa hubungannya? Nggak nyambung Jack. Benar nggak? Karena apa? Suami-suami logika. Ya kan? Baca koran biasa aja, nonton film. Saya kalau nonton sinetron, 1 ember air mata saya Bapak Ibu. Saya suka nangis juga Bapak Ibu. Apa? Istri saya suka nonton film India. Berebut remote sama anak-anak. Doa kalau istri saya kalau nonton India selesai deh. Makanya saya takut istri saya kalau ketemu tembok, ketemu tiang. Makanya ini hati-hati ada tiang nih. Kan film India kalau ketemu tiang nyanyi. Ketemu taman nyanyi. Ketemu laut nyebur. Itu luapan emosi. Betul tidak? Nah, luapan emosi inilah yang mempengaruhi keadaan manusia kita. Yang ketiga artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secara keagamaan disebut getaran jiwa. Yang menyebabkan manusia berlaku religius. Orang Kristen, wih haleluya puji Tuhan. Shalom. Ya kan? Haleluya. Darah Yesus yang berkuasa. Mendadak religius. Betul tidak? Datang di gereja, tadi saya makan bakminya enak banget Bu. Sumpah enak banget. Bungkus 2 anak saya di rumah. Kalau bungkus 2 gak bakalan sampai sama anak-anak. Habis sama kita berdua di jalan nanti. Berarti 4 Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu maaf saya bukan khotbah bakmi ya. Saya cuma sampaikan keluhan yang tersembunyi, ya kan? Itu juga emosi, amin. Itu luapan emosi saking enaknya bakmi tersebut. Bakmi Akai. Ya, saya hafal Bapak Ibu. Itu orangnya tuh. Kakaknya Ibu Gembala, amin. Saya akan jadi member gratis di sini Bapak Ibu. Coba lumayan jauh dari Cakung sampai sini Bapak Ibu. 3 kali tol. Aduh, bayar tol lebih mahal daripada bayar bakmi. Nah Bapak Ibu kita tinggalkan bakmi itu kan. Karena apa? Kenapa saya bicara bakmi tadi? Masih terasa di lidah. Belum pergi. Apalagi yang merah-merah cisonya itu. Luar biasa. Nah kadangkala kita itu mendadak religi. Mendadak religius, amin. Ketemu di belakang sambil makan, shalom, puji Tuhan. Haleluya, firman Tuhan dahsyat, kebentuk. Kampret. Ini ketawa berarti sering nih. Ya Tuhan. Kaget dikit, ayam. Masih bagus ayam. Kalau dia keluar yang aduh. Bapak Ibu. Saya mau katakan, luapan emosimu itu harus cocok gitu loh. Amin. Ya, jangan cuma tergambar emosi religiusnya itu di gereja. Tapi keluar dari gereja, kebun binatang di Ragunan pindah di mulut dia. Kalau orang timur itu mulai deh nganape, keluar semua itu. Keluar, benar gak Pak Steven? Iya, dulu begitu toh? Dulu, kata Pak Steven, mulai kalau Pak Steven khotbah saya mau duduk paling belakang. Tetap saya dapat, cari di mana dia. Nah saudaraku diberkati Tuhan. Kalaupun kita mau mendadak religius, it's okay. Tetapi benar-benar terkonfirmasi dengan kebenaran hidupmu ya begitu. Jangan dibuat-buat, amin. Jangan lu buat-buat. Tetapi lakukanlah natural. Dan kenapa? Karena engkau selalu membangun kesehatan emosimu dengan baik. Amin. Supaya ketika ada ujian, ada penderitaan termasuk pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, emosi kita begini, puji Tuhan. Amin. Ayo taruh dadamu begini, puji Tuhan. Itu emosi yang positif, amin. Amin. Jangan begini, Tuhan, apalagi ini Tuhan. Ini sudah betul Tuhan. Ini bahaya Tuhan. Ada Tuhan. Sudah sakit, miskin, mati aja Tuhan. Tuhan disalahin. Karena kenapa? Luapan emosimu itu enggak stabil. Luapan emosimu lebih kepada negatifnya. Tapi kalau positif, masih ada lagi Tuhan. Tuhan, masih ada lagi Tuhan.
Ini belum seberapa Tuhan. Ayo masih ada Tuhan. Aku tetap mengucap syukur. Karena Tuhan bilang di Alkitab jelas. Pencobaan yang ada padamu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Amin. Selalu ada kekuatan. Bapak Ibu, selalu ada kemenangan bagi orang percaya. Meskipun kemenangan itu datangnya belakangan. Tapi selalu kemenangan ada bagi orang percaya. Katakan amin. 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 Kebenaran tetaplah kebenaran. Meskipun kebenaran datangnya belakangan, namanya kebenaran tetap kebenaran. Amin. Kebenaran tidak bisa dimatikan. Kebenaran tidak bisa dimatikan karena kenapa? Meskipun kadangkala datangnya belakangan, namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Hubungannya Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Silakan bully saya. Silakan caci maki saya. Tapi saya tidak akan terpengaruh dengan caci maki itu. Kenapa? Karena luapan emosiku tetap positif. Amin. Sehingga kita tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi ampunilah. Kalau kita bisa mengampuni, maka luapan emosi kita tetap positif. Amin. Begitu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian perasaan emosional kita. Ada dua hal yang menyentuh perasaan, yang mengharukan. Kita menyembah Tuhan tadi, WL tadi itu bagus, saya waktu menyembah itu saya merasakan lawatan luar biasa. Ya kan? Tersungkurku di kakimu, bagaimana tuh lagu tadi? Lupa saya. Gimana? Hadiratmu memenuhiku. Kita kalau dalam luapan emosional yang positif, itu menyentuh perasaan kita, amin. Kita hadirat kudusmu. Tapi kalau luapan emosimu itu negatif ya, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku bersungut di kakimu. Sambil menyembah Tuhan, sambil ngelap cincin. Supaya jinnya keluar. Katakan itu bukan saya. Tapi kadang-kadang. Karena begitu. Luapan emosi itu bahaya Bapak Ibu kalau engkau tidak stabil. Amin. Kalau kita menyembah Tuhan, hadiratmu, engkau tersentuh sisi emosionalmu yang positif, engkau mengalami lawatan Tuhan Bapak Ibu. Maka ketika engkau sakit encok, engkau nyanyi hadiratmu, tadinya engkau gak bisa begini, tapi tanpa engkau sadar hadiratmu, engkau tidak sadar Tuhan sudah sembuhkan encokmu. Katakan amin. Karena di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Jangankan kesembuhan yang penyakit, tembok saja runtuh karena pujian. Amin. Tembok Berlin runtuh karena pujian. Tembok apa? Iya, tembok Berlin. Tembok Berlin ya Pak. Oh. Tembok apa? Jericho Pak, bukan Berlin Pak. Tembok Cina. Bapak bilang tembok Berlin. Ya, amin. Tembok Jericho saja 7 kali berputar dengan puji-pujian runtuh. Runtuh. So apa masalahmu hari ini? Apa penderitaanmu hari ini? Luapkan emosionalmu secara perasaan yang tersentuh dengan kebenaran. Maka tembok permasalahanmu runtuh dalam nama Yesus. Amin. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Nyanyi begini, coba main 5. Ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, yes Lord. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Wow. Persoalan pergi daripadamu. Katakan amin. Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi. Kalau tadi WL bersaksi, saya juga mau bersaksi. Masa cuma dia boleh, saya nggak boleh? Nggak adil. Tadi saya turun ke bawah makan, ditelepon sama pengerja. Dia guru sekolah minggu kami. Dari Kupang. Namanya Yen Paulina Mesak. Ya. Bapak Ibu, saya mengembalakan kaum marginal. GB Jeruk di samping Jakarta International Stadium. Banyak orang Kupang di sana, saya gembalakan mereka. Dia sakit Bapak Ibu. Dia perempuan, belum menikah tapi perutnya membesar seperti wanita hamil. Saya urus. Ya. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya ini tidak ada uang banyak. Saya pendeta, saya nggak ada gaji pokok. So saya harus bagaimana Tuhan? Saya sangat emosional dalam hal ini. Terus akhirnya kami mengurus sama istri sama wakil gembala. Kita coba dan akhirnya kami ke BPJS, mau urus BPJS-nya Bapak Ibu. Ternyata dia ada tunggakan. Dia tadinya pakai BPJS tapi tunggakan. Sekitar 1.300.000. Tuhan percayakan akhirnya selesai. Kemudian kami buatkan BPJS pindah ke KIS. Tapi karena dia berbayar pindah ke yang 35.000. Kemarin hari Senin selesai. Selesai BPJS-nya. Kemarinnya lagi, beberapa hari kemudian dia enggak bisa tidur. Karena kan saya Cakung jauh ke Tanjung Priuk. Akhirnya wakil gembala yang mengurus. Dan akhirnya pergi ke Puskesmas Papanggo, dirujuk ke Koja. Tadi dia telepon, Bapak saya besok mau dioperasi. Saya mau menangis, saya bilang Tuhan tolong kasihan dia Tuhan. Saya nggak ada keluarga di Jakarta. Dia hanya punya Tuhan, saya bilang. Saya keluarganya sebagai gembala. Akhirnya saya bilang, kamu yang kuat ya. Kamu tidak usah pikirkan biaya itu, saya bilang. Tuhan pasti sediakan. BPJS sudah jalan. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak tahu. Gak apa-apa saya live begini. Saya sedang bingung memikirkan, kemarin keluar surat. Dia harus bayar 4 juta sekian. Sedangkan BPJS sudah aktif, saya bingung. Saya tadi mau ngobrol dengan Pak Gembala, ini caranya gimana? Pak Gembala kan kenal banyak dokter atau apa. Keluar itu, di situ ditulis, dan denda 2.700.000 dia harus bayar. Sedangkan BPJS ini sudah aktif, sudah bayar tunggakan. Saya bingung, ini ada apa Tuhan, saya bilang. Tapi saya tidak mau katakan ke dia tadi. Dia hanya bilang, Bapak terima kasih Bapak, ambil nangis. Saya sudah mau masuk di ruangan operasi nanti. Mau sedot cairannya semua. Gitu. Karena dia katanya ada pembangkangan jantung, hatinya luka. Gitu. Saya hanya dorong dia, kamu tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jaga emosimu, tetap menyembah Tuhan. Iya Bapak, terima kasih Bapak begini. Udah, kamu jangan terlalu banyak terima kasih sama saya. Sama Tuhan Yesus. Tapi saya tidak katakan hal ini Pak. Saya pegang surat itu. Itulah. Dan saya mau bilang Tuhan, harus bagaimana ini Tuhan. Padahal gembala hanya mampu untuk mengurus BPJS-nya. Gembala saya tidak bisa untuk bayar uang tunai, nggak ada uang Bapak Ibu. Yang saya punya hanya Kristus dan pertolongan itu. Itu loh yang saya lakukan. Itulah luapan emosional saya nyentuh tadi. Baru saya bilang Tuhan 4 juta mau cari dari mana Tuhan. Saya harus khotbah beberapa kali Tuhan. Saya bilang ke Pak Steven tadi. Kadang-kadang kami gembala tidak mikirkan anak-anak duluan. Yang kami pikirkan jemaat justru. Kadang-kadang saya sadar, aduh ya saya punya anak ya. Saya punya istri cantik loh. Dia harus beli lipstik, beli pensil alis saya bilang gitu. Tetap ya, walaupun sedih ada ketawanya ya. Iya, karena saya lihat Bapak Ibu dari ketawa berubah. Lihat saja dong. Ya, serem jadinya Bapak Ibu. Saya tidak sedang menceritakan ini supaya saya dapat belas kasihan, kumpul uang. Tidak Bapak Ibu. Saya sedang meluapkan emosi saya ini.
Karena apa? Menangani jemaat kaum marginal tidak mudah Bapak Ibu. Sangat tidak mudah. Tapi itulah kehidupan kami Tuhan bawa ke sana. Singkat cerita, semua naik ke atas saya bilang, kamu tetap kuat. Kamu tetap kuat. Saya tidak ceritakan perihal 1 lembar itu. Tidak. Akhirnya, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Jangan banyak terima kasih sama saya. Sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan marah. Kamu mulu yang terima kasih. Saya tidak pernah, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu. Kesehatan emosi pun saya sedang jaga hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, ada lagi jemaat kami, anaknya tidak ada anus Pak. Masih kecil, udah 5 tahun. Beraknya di sini, pakai plastik. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak ini, gimana cara Tuhan? Silakan. Ya kan? Sudah dapat pertolongan, biaya gratis untuk operasi. Tapi tubuhnya nggak bisa, karena kenapa? Kecil sekali begini. Dia harus, gizinya harus mantap. Karena apa? Makan keluar. Jadi tidak bisa untuk dioperasi. Jadi selama 6 tahun ini dia buang airnya itu dari plastik sini. Tapi anak itu rajin sekolah minggu Bu. Rajin, sangat-sangat rajin. Termasuk guru sekolah minggu ini. Tapi saya bilang kamu tidak usah pikirkan pelayanan. Nanti ibu gembala yang handle. Untuk sekolah-sekolah minggu itu saya bilang begitu. Itu ungkapan emosi seorang gembala. Saya rasa Bapak Gembala tadi emosinya sama. Kita akan bangun cabang di Bekasi. Waduh. Saya bulan Juni ada jadwal di sini. Tapi ini sudah lebar ke sana. Itu dahsyat, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kenapa Bapak Ibu? Itu luapan emosi dari seorang gembala. Untuk apa? Menyediakan tempat yang luar biasa karena jemaat semakin banyak. Tadi pagi 85 loh. Ini 8 plebe. Ini ada 30 lebih. Lebih Bapak Ibu. Dahsyat, tepuk tangan bagi Tuhan. Iya, oh iya, berapa itu? 54 ini, tepuk tangan bagi Tuhan. 83 tambah 54, berapa itu? Saya kalau matematika duduk paling belakang. Sambil main game, Kopingho baca buku. Saya jujur kalau matematika saya duduk paling belakang Bapak Ibu. Ya, nah next. Bapak Ibu, ada 2 emosi yang Tuhan berikan sama saya dan saudara. Emosi positif dan emosi negatif. Next. Ya, terus. Nah ini Bapak Ibu, emosi negatif dan emosi positif yang Tuhan berikan kepada saya dan Tuhan berikan emosi kepada saya dan saudara, tapi ketika kita keluarkan itu bisa 2. Itu maksudnya, saya salah ngomong tadi. Itu bisa 2, emosi positif ataupun negatif. Next. Tuhan telah mengaruniakan emosi kepada manusia. Oleh sebab itu, manusia menjadi makhluk yang emosional. Karena Tuhan berikan emosi, kita jadi makhluk yang emosional. Dikit-dikit nangis, ya kan? Dapat uang banyak nangis, lulus sarjana nangis, nggak lulus nangis, nggak punya uang nangis. Ini yang benar mana? Hah? Jomblo nangis, punya pacar nangis, yang benar mana? Ya kan? Jomblo forever nangis. Jomblo selamanya. Nangis. Saya mau katakan Bapak Ibu. Ya, kadangkala emosi kita ditentukan dengan warna uang. Kalau masih merah-merah di dompet, emosi kita mantap. Senyum sama orang. Coba kalau abu-abu butek. 2000 lecek. Senyumnya beda. Hei, boleh mau gantung akang belanga goreng. DP muka itu. Gantungin wajan gitu. Makanya translate cepat, jangan dapat pakar. Saudaraku, Tuhan mengaruniakan emosi oleh karena kita itu menjadi makhluk yang emosional. Emosi tentunya memiliki unsur masing-masing. Nah kita harus pahami agar kita tidak salah dalam meluapkannya. Unsur emosi positif kita pahami. Unsur emosi negatif kita pahami agar tidak salah mengeluarkannya. Meluapkannya tidak salah, amin. Makanya saya bilang, lulus sarjana menangis, tidak lulus menangis. Punya uang menangis, nggak punya uang menangis. Mana yang benar coba? Semua itu karena apa? Luapan emosi. Betul tidak? Ya. Kasih persembahan, agak butek-butek, gemetar. Kasih yang warna merah, gemetar juga. Ngerti maksud saya? Ngerti?
Di waktu kasih persembahan 100.000 begini. Mana kantong? Kantong mana? Kantong mana? Waktu butek abu-abu, kantong mana? Kantong mana? Gemetar dia di kantong. Kenapa? Luapan emosinya beda. Amin. Tapi yang paling bahaya enggak mengeluarkan emosinya, datar aja. Orang ketawa. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu sangat bahaya. Kita tidak tahu dia sedang apa. Kita hanya bisa nyanyi lagu, ku menangis. Saudaraku, apabila kita salah dalam merespon situasi keadaan saat ini, maka yang meluap adalah emosi yang negatif. Yang berujung kepada terganggu kesehatan jiwa. Termasuk kesehatan rohani kita akan terganggu. Amin. Karena kenapa? Kalau jiwamu terganggu Bapak Ibu, kita lagi makan, orang makan di sebelah, mereka ketawa. Hei, ngapain kalian ketawa-ketawain saya? Ih, siapa yang ketawain lo? Orang kita lagi asik. Enggak, kalian ketawa lihat saya. Kenapa? Belum tahu ini. Yang pegang gang Puri Mansion. Hah? Coba kalian masuk sebelah kanan. Hah? Di situ bukan rumah saya. Saya di mana? Sebelah sini. Karena apa? Kanan menunjuk, kanan pegang mic. Tunjuk sebelah kiri ya sini. Nah gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu. Luas. Saya khotbah begini aja nih, gak usah lihat dia. Saudara yang terkasih, luapan emosimu kalau berujung kepada rohanimu terganggu itu bahaya. Sangat bahaya. Akhirnya apa? Pak Gembala, saya belum bisa ke gereja. Kenapa? Sakit. Hati saya sakit. Kenapa? Enggak tahu Pak Gembala. Ih, sakit enggak tahu. Bingung saya. Itu lebih bingung. Katanya sakit tapi enggak tahu. Sakit hati saya Pak Gembala. Ya Pak Gembala tanya, kenapa? Enggak tahu Pak Gembala. Ya doe. Katanya sakit tapi dia enggak tahu. Pusing enggak? Pusing pala berbi. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Secara eksplisit terkandung di dalam Alkitab. Jelas emosi tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, imago Dei, serupa segambar dengannya. Ya, di mana manusia memiliki yang namanya pikiran yang menghasilkan kehendak. Katakan amin. Pikiran yang menghasilkan kehendak. Nah, seyogianya pikiran kita yang menghasilkan kehendak harus sama seperti Allah. Amin. Kehendak Allah adalah apa? Berbuat kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Kemudian apa? Mengasihi dengan tulus. Jaga tali persaudaraan. Kasih persaudaraan. Itu kehendak Tuhan. Teraplikasi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita punya kasih, maka cara untuk bisa mengaplikasikan kasih itu adalah ya mengasihi. Itu Bapak Ibu. Jangan saya punya kasih, tapi saya tidak mau mengasihi kamu. Kasih saya mahal. Ya doe. Tuhan kasihnya luar biasa. Dia tidak punya kasih yang murahan, excellent. Tapi dia tidak simpan untuk dirinya. Dia selesaikan di Bukit Golgota. Dia ditusuk, bak. Dia jatuh ketimpa kayu yang besar, bak. Dia diludahi, dipakaikan mahkota duri. Tapi dia tidak perhitungkan itu semua. Kenapa? Karena kasihnya begitu besar pada saya dan saudara. Amin. Luapan emosi Tuhan kita tetap sama. Saat kita berdosa, saat kita datang bertobat, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara bukan karena siapanya saya. Tapi dia mengasihi saya dan saudara oleh karena benar-benar dia mengasihi saya dan saudara. Pegang baik-baik kalimat itu. Maka orang bilang begini, Bapak Gembala, saya masih orang berdosa. Tidak layak beta mau pergi gereja. Beta ini masih berdosa Pak Gembala. Mau baca Alkitab aja beta malu. Memang anak tidak pernah baca Alkitab. Pakai alasan malu. Tapi bilang itu bukan saya. Tapi ya kadang-kadang begitu. Ya, pokoknya sekarang bahasa baru Pak Gembala ya. Gitu. Nah, manusia memiliki perasaan sama seperti Allah. Tuhan menempatkan pikiran kita kepada kita untuk dapat apa? Berpikir. Kemudian apa? Melakukan perintahnya.
Dan yang paling luar biasa adalah memilih manakah yang harus saya lakukan, baik atau jahat. Memilih. Dan itu emosi Bapak Ibu, amin. Orang bikin marah kita lihat, oh nanti aja lihat kamu. Tapi ketika kita ada dalam kesehatan rohani yang baik, kita memilih untuk apa? Tidak akan marah kepada dia. Tidak akan balas kejahatan kepada dia. Kenapa? Karena itu pilihan. Free will. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita berhak mau marah orang atau tidak marah orang. Itu kita berhak. Tetapi izinkan saya mendorong. Pilihlah untuk tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu pilihan Alkitab. Amin. Amin. Bapak badan besar. Laki-laki ganteng. Bapak kalau begini lari semua orang. Baru bersuara begini. Lari. Tapi ada di belakang begini. Papa, mama. Ya kan? Kan ada mob-mob sekarang kan. Tidak ada yang beta takut di dunia ini. Tidak ada. Polisi tidak ada. Semua tidak ada. Dari belakang begini. Papa, kecuali dia. Kecuali istriku. Ada apa mama? Dia pong istri langsung tarik telinga. Pulang rumah. Iya bapak. Iya. Saudara, itu emosi Bapak Ibu ya. Next. Saudaraku yang berkati Tuhan. Tuhan menempatkan saya dan saudara. Menempatkan perasaan kepada kita. Untuk apa? Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka nikmatilah hadirat Tuhan kayak tadi itu penyembahan. Nikmati. Dengan apa? Luapan emosimu itu. Agar klik dengan Tuhan di dalam hadirat. Engkau alami berkat mujizat yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Begitu. Jangan pemain bass udah mantap. Udah begini-begini, jarinya sampai begini. Dia itu kalau mimpi begini. Sering ya? Pernah gak? Ya, pas dia mimpi lagi begini. Terus anaknya ngeliat, ini ngapain papa gue ini. Kadang-kadang kita mimpi berdasarkan apa kebiasaan kita, terkadang begitu. Saya waktu baru ada mobil, istri bilang, papa ada mimpi apa? Bawa mobil, ngeng. Dia ceritain besok paginya. Iya. Iya bohong. Nah ini beneran Bapak Ibu. Kadang-kadang luapan emosi kita itu terbawa di mimpi juga. Iya. Kita kalau habis marah-marah, itu terbawa di mimpi. Kamu, ya. Istrinya langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dikirain kerasukan. Padahal dia lagi mimpi berantem. Iya. Kakek dulu masuk keluar kampung tidak ada berani yang cegat kakek. Kenapa? Kakek jualan parang. Teriak-teriak di kampung gak ada yang bisa cegat kakek. Karena apa? Parang. Gak ada bisa. Yang bisa modal tuh kakek. Kakek dulu terkenal di kampung. Siapa yang tidak kenal kakekmu ini? Kamu cek. Dari warung ke warung nama kakek ada. Gak taunya tukang ngutang. Itu luapan emosi Bapak Ibu. Betul tidak? Kakek kalau sudah bicara, sudah ngobrol. Kakek dulu pejuang. Waktu zaman perang kakek paling depan berjuang. Kenapa? Karena didorong-dorong maju. Jadi ternyata bukan karena berani. Tapi karena didorong-dorong maju. Tadi kayak jangan. Nah, jadi ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan, inilah yang diwujudkan melalui emosi positif di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Inilah yang diwujudkan di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena yang membuat kita dapat merespon akan kasih Allah, mengasihi Tuhan, itu lewat emosi positif kita. Amin. Kita bisa respon. Coba tadi dalam penyembahan. Oh haleluya. Itu luar biasa kita respon kasih Allah. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Kita alami lawatan. Amin. Tadinya badan pegel-pegel. Tapi waktu memuji Tuhan. Sangat kuat luar biasa. Kenapa? Karena kita respon akan kasih Allah lewat penyembahan. Amin. Itulah luapan emosi yang positif Bapak Ibu. Ya, dalam mengasihi harus juga teraplikasi dalam mengasihi sesama.
dengan benar sebagaimana mengasihi diri sendiri. Karena kita telah mengalami kasih Tuhan dan kasih Tuhan itu terwujudkan dari respon emosi yang dikelola dengan baik. Yang dikelola dengan positif terwujudkan dalam tindakan kita. Amin. Amin. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Next. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Next. Ya begini Bapak Ibu. Perihal tentang marah. Yang bisa mendatangkan dosa atau berakibat dosa. Dia bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Hal ini memiliki pengertian amarah yang secara apa? Terus menerus. Tidak berhenti amarahnya. Tidak cepat berdamai. Akhirnya secara terus menerus berlangsung dapat apa? Mengakibatkan bahaya bagi diri pribadi yang sangat berpotensi dikuasai oleh iblis. Dan kalau iblis kuasai, ya bayangkan Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Begini nih, pernah dengar gak tetangga kalian? Saya tahu dia orang baik loh. Kok dia bisa membunuh ya? Saya tahu dia orang baik. Itu baik banget Bapak Ibu, dia gak pernah menyakiti. Yang paling santer sekarang itu sultan-sultan. Itu baik loh sultan itu. Dia ngasih 200, 400, 600, baik banget Bapak Ibu. Tapi jiwa hatinya predator loh, bahaya loh Bapak Ibu. Betul gak? Karena apa? Dia mau makan korban miliaran-miliaran, betul tidak? Tenang bro, saya juga dulu pernah rugi miliar. Tapi saya maju terus, akhirnya saya sekarang triliunan begini. Orang termotivasi, jual rumah, jual mobil, jual rambutnya sampai botak. Tapi apa Bapak Ibu? Nggak dapat apa-apa. Dia menang karena kenapa? 80% yang dapat. 20% mesin itu, mesin judi. 80% dia dapat Bapak Ibu. Bayangin coba. Tapi apa? Semua berdoa. Biarlah dia cepat bebas karena dia baik hati. Betul tidak? Pak Gembala kita ini memang baik hati. Sudah diberkati. Ya luar biasa. Ini jujur saya mau katakan. Kami sering bertemu kalau rapat-rapat. Ya. Kenal lah, siapa gak kenal Bendahara Perwil Barat? Kenal lah, terkenal. Kalau ada Bendahara Perwil Barat, masalah selesai. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya. Karena Pak Gembala selalu datang dengan luapan emosi yang cool. Amin. Iya, pernah gak lihat Bapak Gembala marah? Enggak. Ngobrol aja cool, santai. Gitu loh. Tadi aja Ibu Gembala itu sempat bercanda dengan Pak Steven. Saya bilang deket banget ya. Iya. Pak, tadi siapa Pak yang gak negur Bapak? Saya bilang dia. Gitu. Terus kata Pak Steven, ya saya gak negur gara-gara saya buru-buru mau cari kue ulang tahun katanya. Jadi Pak Ibu Gembala, yaudah saya naik aja deh. Jadi ada kedekatan yang begitu luar biasa antara gembala dan pelayan dan jemaat. Itu semua terjadi dekat karena kenapa? Luapan emosinya positif. Amin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena kalau engkau berbuat dosa, Roma 6:23 katakan upah dosa adalah maut. Maut terjemahannya adalah neraka, pembakaran api yang kekal. Katakan aku tidak mau itu. Oleh karena itu, aku harus menjaga luapan emosiku tetap positif. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next. Nah, terus ini cepat saja. Akibat yang fatal daripada marah yang terus menerus dapat berpotensi apa? Memberikan kesempatan kepada iblis untuk menerkammu. Dalam pengertian iblis menguasaimu. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, bersegeralah memadamkan amarah. Jangan berkepanjangan terus menerus dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh amarah sehingga dikuasai oleh iblis. Pada akhirnya emosi yang ada selalu negatif dalam diri. Sehingga membuat terganggu kesehatan emosi yang berujung kepada pola kehidupan yang tidak sehat karena tidak bijak, tidak berhikmat dalam mengelola emosi. Jadi pola hidupnya urak-urakan, hancur. Hancur. Dan apa dia katakan? Ya saya mah begini aja. Biarin aja mereka yang ke gereja, saya begini aja. Silakan itu pilihanmu. Tapi dengar baik, suatu kali kelak engkau akan pertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan mempertanyakan tanggung jawab kita akan bilang begini, terserah Tuhan enggak bisa Bapak Ibu. Kita diberikan akal pikiran, kehendak untuk menentukan. Bahkan mau percaya Yesus sekalipun itu terserah kita. Betul tidak? Karena Tuhan berikan pilihan. Tapi izinkan saya mendorong kita semua ini. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia yang ada lawan.
Karena Yesus satu-satunya juru selamat kita. Engkau mau cari apa di dalam Tuhan? Banyak, semua ada. Semua apa yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan diberikan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu, betul? Matius 6 ayat 22. Dicari oleh bangsa-bangsa harta, tahta. Apapun itu. Ayat 33. Ayat 32, ayat 33. Matius 6 ayat 33. Semua yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan isinya. Amin. Next Bapak Ibu. Ini perkataan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam artian iblis tidak boleh diberi kesempatan. Untuk apa? Membakar amarah kita, komporin. Udah kan saya bilang sama kamu. Dia itu sudah menyakitimu. Dia itu sudah ceritain jelek tentang kamu. Hantam, makan. Ya kan? Terus dia bilang begini, enggak. Dalam nama Yesus aku tidak mau, enggak. Dalam nama Yesus aku tidak mau, enggak. Tapi dia diam di situ. Iblis bilang, makan, enggak, saya sudah makan. Hantam, enggak, puf, dia tampar. Karena kenapa? Engkau terus beri ruang bagi iblis untuk memakanmu. Hari ini saya harus katakan, jangan pernah beri kesempatan kepada si iblis. Karena kenapa? Kalau kita berikan kesempatan kepada iblis, dia akan komporin kita. Dia akan membakar amarah kita. Dia akan terus mengkompori kita sampai apa? Amarah memuncak. Dan sampai kehilangan kendali diri pribadi. Dan itulah sampai membunuh orang. Satu kompleks bilang, kami tahu dia orang baik. Kok bisa dia membunuh? Karena kenapa? Dia beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai dia. Betul? Jadi Bapak Ibu kalau lagi ada amarah, stop sampai di situ. Detik kemudian, jangan lagi beri kesempatan kepada iblis. Amin. Engkau mungkin bisa marah, Yesus pun marah. Waktu bait Allah dialihkan fungsi jadi jualan pasar. Yesus marah proporsional. Tapi setelah itu, Yesus tidak marah lagi. Amin. Bapak Ibu marah juga kepada anak. Kenapa? Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan berkepanjangan. Boleh enggak marah sama istri? Boleh. Sama suami? Boleh. Yang penting marah yang punya alasan. Tapi jangan, papa ini begini. Papanya datang, enggak mau. Tapi dalam hati, peluk aku. Kamu papa begitu. Malas. Peluk dong. Suaminya juga begitu. Ngapain. Akhirnya dua-dua beri kesempatan pada iblis. Iblis kuasai suami, iblis kuasai istri. Akhirnya anak-anak terbengkalai. Lebih baik ketika seperti itu, Roh Kudus. Kalau istri bilang peluk dong. Enggak usah malu-malu. Papa. Bapak Ibu, lebih baik begitu. Iblis pun, ngeri. Jangan deh. Jijai nggak mau saya. Iblis takut, lari. Suami pun langsung, langsung, udah kayak ondel-ondel. Lebih baik begitu Bapak Ibu. Katakan suami istri mana yang lagi pasangan datang ini suami istri ya. Ya, katakan kepada istrimu. Aku mencintaimu. Itu respon mantap Itu sarang burung. Sarang burung lagi. Ya. Nah, jadi iblis akan memuncak saat kita marah, perhatikan. Saat kita marah, telah kalimat ini. Saat kita marah, iblis kuasai kita. Luapan emosi negatif yang keluar, maka marahnya bukan kecil lagi. Marahnya akan semakin besar, daya terkamnya lebih besar lagi. Amin. Pukulannya lebih dahsyat lagi. Orang kalau emosi, tampar orang itu bisa terputar 3 kali. Amin. Apalagi ibu yang pakai kotak-kotak tuh. Kalau marah hati-hati tuh. Jangan sampai memuncak. Tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan kah? Langsung dia bilang, hey, mau di rumah sakit kah? Atau mau kuburan? Jadi ibu jangan marah-marah. Sudah menikah kah? Belum. Suaminya, sama besar. Pak, jangan Bapak lagi bilang, mau ke rumah sakit kah? Atau mau kuburan? Jangan Pak. Lebih baik rumah sakit kuburan. Amin. Luar biasa ya. Jangan sama-sama bilang dengan saya.
saya tidak akan pernah beri kesempatan kepada si iblis untuk menguasai saya. Tapi saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk kuasaiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next. Tuhan Yesus Kristus memberikan kita pikiran dan perasaan. Itulah yang disebut dengan emosi yang positif. Yang seharusnya dapat mengerti bagaimana memiliki dan mengelola emosi. Agar apa? Agar dapat memiliki kehidupan yang sehat, rohani yang sehat. Amin. Kita melangkah kepada hal yang berikut. Bagaimanakah kita dapat mengelola kesehatan emosi kita? Agar selalu dalam kesehatan emosi yang positif. Bawa pulanglah oleh-oleh ini dari surga. Amin. Oleh-oleh tentang mengelola kesehatan emosi kita. Yang pertama, the first. Dengan cepat saja, klik. Yuk baca bersama-sama, 1, 2, 3. Teruslah bangun hubungan yang erat dengan Tuhan atau keintiman dengan Bapa. Amin. Kita harus intimate worship with God. Harus ada keintiman dengan Bapa. Agar kenapa? Ketika kita marah, ada keintiman dengan Bapa. Roh Kudus bilang, hei, jangan lama-lama toh. Cukup selesai di situ saja. Akhirnya engkau bilang, aku sudah ampuni kamu. Selesai. Amin. Keintiman dengan Bapa itu penting. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, maka luapan emosi kita selalu positif. Katakan amin. Kita tidak akan berseberangan dengan Tuhan. Kita tidak akan berbeda dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga luapan emosi kita tetap positif. Meskipun mungkin tidak punya uang merah-merah lagi di kantong. Tidak ada 100.000 di kantong. Tapi 100.000 itu tidak pernah intervensi kehidupan kita. Uang tidak akan pernah mengikat kita. Tetapi kitalah yang bisa mengelola uang itu. Amin. Karena kenapa? Kita terus berhubungan intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga waktu menyembah, ku sembah kau Tuhan. Yes. Ku sembah kau Tuhan. Keintiman terus ada dan akhirnya benar-benar engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak mencari penyembahan yang benar. Tapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Ketika penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran, hidupnya benar, kualitas yang dihasilkan adalah penyembahan yang benar. Itu salah satu nanti yang saya ajarkan di tempat ini. Ya, next Bapak Ibu. Yang kedua, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Klik, langsung klik saja. Galatia 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau Roh Kudus bilang maju, maju, kanan, kanan, kiri, kiri. Jangan Roh Kudus bilang kanan, ngapain? Saya mau ke kiri, perintah-perintah saya. Uang-uang saya, jabatan-jabatan saya. Nggak mau dong, suka-suka saya atur hidup saya. Apakah demikian? Salah. Kita harus mau dipimpin oleh roh. Kalau kita katakan bahwa kita hidup di dalam roh. Amin. Kalau Roh Kudus bicara kepada kita, kita harus lakukan dengan baik. Latih audiblemu, cara mendengarmu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yuk baca bersama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang di atas? Ada lampu, ada loteng, ada TV, ada cicak. Betul, ada cicak, ada apa lagi? Ada mata tinggi. Saya mau katakan kepada kita, mereka tidak tahu itu mata tinggi. Hanya Pak Stephen yang tahu itu. Itu terjadi karena sesuatu hal. Iya, kalau sakit mata tinggi begitu, toh. Pikirkan perkara yang di atas. Katakan, hari ini aku berkomitmen untuk berpikir pikiran yang di atas, perkara yang di atas. Apa itu firman Tuhan bilang? Pikirkanlah apa? Semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, suci, pikirkanlah semua itu. Think about that. Amin. Jangan pikirkan, sebentar beta mau makan apa? Aduh, ini pandemik belum kelar-kelar, ini gimana itu? Cicilan bagaimana? Aduh, anak mau sekolah, aduh. Iblis masuk. Mulutnya gak turun-turun. Stroke. Mati, keluar lampu merah, koran lampu merah. Mati hanya karena teriak, Koran pun bingung pakai bahasanya, mati karena teriak, Saya mau katakan Bapak Ibu, penderitaan boleh ada, ujian boleh ada, tapi luapan emosimu tetap sama. Responnya tetap positif.
Jangan karena engkau sehat dan baik-baik saja, responmu positif. Tapi ketika ada masalah, responmu negatif. Harus tetap sama. Yesus selalu hadir dalam situasi musim kehidupan saya dan saudara. Dia selalu ada, baik dalam keadaan susah, senang, duka cita, sukacita. Yesus selalu ada, sama porsinya. Dia selalu menghibur saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulan. Kesehatan emosi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ini Bu. Kita declarekan hari ini. Amin. 2, 3 ya. Seorang Kristen amin. Oleh sebab itu saya dan saudara, berdasarkan kesehatan emosi yang kita kelola adalah kita harus benar-benar hidup dalam keadaan hidup yang baik di dalam Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah teruslah bangun hubunganmu yang erat dengan Tuhan. Kemudian hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, dan selalu pikirkan perkara yang di atas. Amin. Selamat mengelola kesehatan emosimu dengan baik. Munculkan dalam permukaan kehidupanmu emosi yang positif. Amen. Maka engkau akan memahami esensi kekristenan hidup di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Musim Tuhan. makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakinlah. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Kau melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Tuhan Selalu menolongku, yes Lord. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi, seumur. Katakan Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudaraku, burung di udara Tuhan pelihara, Amin. bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Ya. Oh, masa iya saya dan saudara ciptaan yang termulia Tuhan tidak pelihara, Tuhan Ya. tidak hiasi. Oleh karena itu pahami Tuhan. Dengan luapan emosimu yang positif, engkau akan selalu memahami Tuhan. Amen. Engkau tidak akan diintervensi oleh masalah. Engkau tidak akan diikat oleh masalah. Kalau luapan emosimu selalu positif, maka engkau yang bisa mengatur masalah. Kita akan berdiri di atas masalah, bukan masalah berdiri di atas kita. Amen. Karena kita adalah orang-orang yang diberikan pikiran, kehendak daripada Allah. Kita adalah serupa segambar dengan Allah. Oleh karena itu, perbiasakan setiap hari baca Alkitab dan berdoa, dan selalu luapkan emosimu yang positif. Maka saya percaya engkau akan selalu stay di dalam Tuhan meskipun dalam masalah. Engkau tidak akan pernah dikalahkan. Engkau akan selalu mendapatkan kemenangan. Meskipun kemenangan sering datangnya belakangan, tetapi kemenangan tetaplah kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati akan jemaat Tuhan GBI TCC ini Tuhan. Anugerahi kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Engkau jamah yang sakit hari ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Amen. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Amen. Yesus. Perekonomian keluarga Tuhan pulihkan. Pelayanan-pelayanan Tuhan semakin majukan dalam nama Yesus. Amen. Kau berkati Bapak dan Ibu Gembala yang senantiasa sepenuh hati melayani jemaat di tempat ini. Yes. Kau berkati dalam nama Yesus dan anak-anaknya. Amen. Keluarga ini akan semakin naik dan bukan turun. Ya. Jadi kepala dan bukan ekor dalam nama Yesus. Hari ini bersyukur Ibu Gembala yang berhari ulang tahun. Engkau selalu karuniakan hikmat marifat yang daripadamu Bapa. Amin. Dalam nama Yesus sebagai tiang doa bagi gereja ini, bagi jemaat yang ada. Ya. Anak-anaknya Tuhan berkati. Amin. Bahkan seluruh pelayan Tuhan diberkati Tuhan yang melayani hari ini. Bahkan jemaat Tuhan secara khusus pasti pulang membawa berkat Tuhan. Amin. Yes. Dan rencana untuk melebarkan akan gedung gereja ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan cukupkan segala sesuatu, termasuk juga pembukaan cabang yang baru di Bekasi. Tuhan cukupkan segala sesuatu, dan akhirnya lewat GBI TCC ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, semakin luapan emosi positif, maka semakin gencar untuk melayani menginjil jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan di tempat ini. Selebihnya tinggal kuasa Roh Kudus yang terus meneruskan kepada kami, yang terus mengajarkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini bisa lambaikan tangannya. Amin. Terima kasih Pastor Stephen Palit buat firman Tuhannya. Luar biasa. Oke, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Adakah di antara jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan? Bisa lambaikan tangan. Ada 2 orang di belakang. Ada 3, di sebelah kanan juga ada, sebelah kanan saya. Bisa tetap lambaikan tangan. Ya, di sebelah kanan, di belakang ada. Ya, persembahan kita masih seperti biasa, masih dimasukkan ke dalam kotak coklat yang ada di belakang. Jadi sebelum pulang, nanti bisa sambil berjalan, bisa langsung masukkan amplop persembahannya dalam kotak persembahan.
Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan. Mari kita bawa persembahan kita sama Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersuka karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh menikmati banyak kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Stephen Palit yang sudah selesai menyampaikan firman-Mu tempat ini. Tuhan pakai dia dalam setiap pelayanannya, dalam apapun yang dia kerjakan, keluarganya, semuanya Tuhan berkati Bapa. Biar keluarga ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Biar lewat kehidupan keluarga ini, Pastor Stephen Palit ini bisa semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin berikan persembahan. Tuhan pakai persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya membawa hormat kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi, kami berikan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan saksikan TCC News untuk minggu ini. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Palit atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Besok Rabu akan diadakan ibadah komsel atau trek. Ibadah akan diadakan di GBTCC Puri Mensien. Mari kaulah muda, kita hadiri ibadah youth yang diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Ibadah akan dilaksanakan di GBI TCC Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Wise and Gentlemen akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Kami undang semua bapak-bapak untuk hadiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bimbingan pranikah akan diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sela dan Pastor Ferawati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu beberapa pengumuman kegiatan gereja sepekan. Selasa ada kelas bimbingan pranikah jam 7 malam di tempat ini. Hari Rabunya ada komsel, sudah mulai onsite. Jadi kita akan lakukan komsel hari Rabu jam 7 malam di tempat ini juga. Dan hari Sabtu ada 2 ibadah, ada ibadah youth jam 6 sore dan ibadah pria, ya wise gentleman, jam 5 sore. Jadi silakan diatur waktunya. Semua ibadah yang tadi itu sudah berjalan dengan onsite. Ya puji Tuhan, level PPKM juga sudah turun, jadi kita bisa beribadah secara onsite. Itu saja, mungkin Pastor Daniel ada tambahan? Shalom, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Dr. Stephen Palit ya, hati-hati dalam menyebutnya. Jadi kalau melenceng sedikit itu artinya berbeda ya. Kalau ditambah I berbeda, kalau diganti E juga jadi beda A-nya. Ya. Jadi harus hati-hati, harus tepat ya. Bapak Stephen Palit ya. Terima kasih, kami diberkati, sejemaat TCC diberkati atas pelayanannya. Bulan depan kita akan adakan rencananya dari Kabit Pengajaran, Pak Steve Terayo akan mengadakan satu sesi yaitu mengenai praise and worship ya, yang berkenan, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Stephen Palit. Tanggalnya akan nanti disampaikan, harinya hari Sabtu. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi juga kami seperti yang tadi Bapak Stephen Palit bilang, kita akan melebarkan, meluas dan juga tambah cabang. Jadi kita mohon doanya, semuanya bersatu hati berdoa untuk rencana ini dengan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Ya, terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Pastor. Ya, jadi gereja akan melakukan beberapa kegiatan juga dalam rangka perluasan tempat ibadah, terus ada persiapan pembukaan cabang baru di Bekasi, dan mari kita support sama-sama supaya apa yang dilakukan gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan jadi berkat, ya, dan jadi berkat. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan. Oh, selamat datang, ya. Selamat datang, selamat beribadah. Mungkin nanti kalau belum punya tempat ibadah tetap bisa beribadah di sini. Ya, gereja TCC sangat-sangat, ya itu, welcome home. Ya, kayak ini udah tagline di mana-mana, welcome home. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat saya undang berdiri bersama-sama. Kepada Cigem, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami yang setiap harinya selalu ada Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami bersepakat, kami berdoa bersama ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Gembala tempat ini, Pastor Daniel Tuhan beserta hamba-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan hikmat yang benar dan daripada Tuhan ya Tuhan. Biar Tuhan sebagai Tuhan gembala tempat ini Tuhan, kami punya kecakapan Tuhan, menangkap semua dengan baik, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, sampai kami mampu melakukannya, melaksanakannya dengan baik ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus beri kami kesatuan hati Tuhan. Hati yang saling mengasihi Tuhan dengan tulus ya, satu dengan yang lain ya Bapak. Hati yang saling mengerti, saling mengampuni satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, beri kami ketulusan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat para jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat tahu ya Bapa. Setiap hati, setiap permasalahan, setiap pergumulan Tuhan yang tahu Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan yang jawab Tuhan setiap doa Tuhan, setiap permasalahan ya Bapak, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan ya Tuhan, beri kekuatan untuk kami semua melewati semua dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan beri satu ketaatan ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh Tuhan baca firman Tuhan setiap hari Tuhan, berdoa Tuhan setiap hari Tuhan bagi para jemaat-Mu ya Tuhan, membawa setiap pergumulan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini Bapak. Bapak berkati anak-anak ini Tuhan, masa-masa tumbuhnya mereka Tuhan, berkembangnya mereka Tuhan. Tuhan yang berkati Bapak, Tuhan yang jaga mereka Tuhan, dengan lingkungan yang baik, pertemanan yang baik ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada hal yang gak baik ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan masa depan yang baik Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gereja ini. Tuhan, kerinduan kami, rencana kami Tuhan untuk pelebaran gereja ini Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan yang lihat, kiranya Tuhan yang jawab. Bapak, berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sampai kami Tuhan bisa melaksanakan ini dengan baik ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak. Hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Bapak, apapun yang dibutuhkan nanti Tuhan, kami percaya Tuhan yang cukupkan ya Bapak. Tuhan yang
kami berikan Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan ya Tuhan, bukan kemauan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati rencana ini Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan kami berdoa buat lingkungan kami Puri Mansion, Tuhan berkati lingkungan ini Bapa. Biar lingkungan ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan ya Bapa. Biar lingkungan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kami hadir tempat ini ada maksud Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa lingkungan ini Tuhan. Jakarta Tuhan berkati Bapak, kami bersyukur Tuhan buat keadaan yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan terus berkati Tuhan, makin baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar kami mau terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Kekasih Kristus, mari kita bukakan belah tangan kita mau menerima berkat-Nya. Pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai Maranatha. Yang sudah menerima berkat dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali kita katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Jemaat Tuhan silakan duduk sejenak, saat bersaat teduh. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan, sampai ketemu minggu depan. Have a nice day, God bless.